Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 125. Begini firman Tuhan, kita baca satu pasal. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Saudara terkasih dalam Tuhan, terjemahan yang lebih baik dari ayat 1 dan ayat 2 dari pembacaan kita adalah, barang siapa yang percaya dan bersandar kepada Tuhan, dia akan seperti gunung Sion yang tidak goyah untuk selama-lamanya. Sebagaimana gunung-gunung mengelilingi kota Yerusalem, demikianlah Tuhan mengelilingi orang yang dimilikinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, Sion atau Yerusalem adalah gambaran dari umat, dan gunung-gunung di sekelilingnya adalah gambaran dari Tuhan Allah yang mengasihi dan melindungi umatnya dari ancaman mara bahaya. Mara bahaya itu berupa bangsa yang berkuasa yang hendak menyerbu dan menduduki Yerusalem. Apa dampaknya? Kalau bangsa asing menduduki Yerusalem, maka dampaknya adalah mereka akan diseret kepada kefasikan dan kejahatan, sehingga umat menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka bisa tersesat. Mereka bahkan bisa jauh daripada Tuhan. Bahkan mereka bisa menjadi orang-orang yang kena penghukuman dari Tuhan Allah yang adil itu. Tetapi pemazmur menjamin bahwa umat Tuhan akan dilindungi dari ancaman tersebut. Jaminan perlindungan dan kebaikan Tuhan ditujukan kepada orang-orang yang dikategorikan oleh pemazmur, yaitu yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 1. Tadi terjemahan yang saya sampaikan bukan hanya orang-orang yang percaya, tetapi mereka juga orang yang bersandar kepada Tuhan. Percaya dan bersandar berarti orang yang percaya ini, orang yang beriman ini hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Yang kedua, orang-orang benar. Di ayat yang ketiga, orang-orang benar menurut Tuhan tentu saja. Jadi mereka benar di hadapan Allah, dan juga pada akhirnya mereka orang-orang yang dilihat benar oleh orang lain. Yang ketiga, orang-orang baik di ayat yang keempat. Lalu keempat, orang-orang yang tulus hati di ayat 4 juga. Jadi orang-orang seperti inilah yang pantas menurut pemazmur untuk mendapatkan perlindungan dan kebaikan dari Tuhan, di mana kita tahu Yerusalem adalah pusat peribadatan dari bangsa Israel. Yerusalem bukan hanya ibu kota dari negara, tetapi merupakan pusat kehidupan bangsa Israel. Karena orang Israel percaya di dalam bait sucinya, di dalam ruang maha kudusnya, di tabut perjanjian itulah, maka Allah hadir bagi mereka, dan Allah lah yang menjamin kehidupan di dalam tatanan bangsa Israel, baik itu secara spiritual maupun di dalam keseharian mereka, di dalam menjalankan kehidupan sebagai warga maupun sebagai umat atau jemaat. Saudaraku, bahwa Yerusalem digambarkan itu ada di tengah-tengah dari lingkaran gunung-gunung yang sekelilingnya
menutup rapat daripada Sion ini, itu berarti perlindungan Tuhan atas Israel dianggap sempurna adanya. Tetapi saudaraku, apa yang ditakutkan itu yang kemudian memang terjadi, bahwa bangsa-bangsa yang menjerumuskan Israel kepada penyembahan berhala, kepada kemaksiatan, amoralitas, itulah yang akhirnya membuat Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala dan akhirnya mendapatkan penghukuman Tuhan. Saudaraku, jadi Mazmur ini tulis sebagai peringatan kepada kita bahwa kalau kita tidak hidup bergantung penuh kepada Tuhan, meskipun kita berkata, saya percaya, tapi tidak berserah sepenuhnya pada kehendak Allah, pada tuntunan firman Allah, kita tidak akan menjadi orang-orang yang benar di mata Allah. Dan kalau kita tidak benar, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang baik dan tulus hati, yang nyata di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa kita umat Tuhan perjanjian baru, ketika kita di dalam Kristus, maka perlindungan Tuhan atas kita, orang-orang yang berserah penuh, meskipun jalan yang kita lalui dikatakan sebagai jalan penderitaan atau jalan salib, tetapi di sanalah sesungguhnya sempurna perlindungan Tuhan. Karena di luar salib tidak ada mahkota, dikatakan oleh pujian lama, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa adanya salib bagi kehidupan kita. Jadi saudaraku, ancaman akan terus datang kepada kita. Dunia tidak akan pernah berpihak kepada kita. Dunia akan menawarkan hal-hal yang dapat menyeret kita kepada kefasikan dan kejahatan. Dunia akan menawarkan solusi-solusi praktis dan cepat sebagai jalan pintas. Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai kita tergoda dan tidak bisa membedakan apakah ini jalan Tuhan ataukah ini jalan dunia, sehingga kita bisa terjerumus dan akhirnya jatuh ke dalam penderitaan yang bukan salib Kristus, tetapi salib dari penjahat yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ini tongkat kerajaan atau kekuasaan kuasa gelap atau roh-roh jahat tidak berupa tawaran untuk kita menyembah berhala, tetapi ada banyak yang menghasut pikiran dan menggoncangkan iman kita. Tawaran-tawaran apalagi di masa-masa sukar seperti sekarang ini untuk mengambil jalan pintas. Yang penting kamu selamat, kamu bisa makan, kamu bisa bayar ini, bayar itu, apapun udahlah. Toh Tuhan itu Maha Pengampun. Toh Tuhan itu sudah mengampuni kamu. Yesus Kristus sudah menebus dosamu. Tidak apa-apa, sekali-sekali nanti kamu mohon ampun, kamu bertobat kembali, maka Tuhan Maha Pengampun, Dia akan mengampunimu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak seperti ini maksud dari firman Tuhan. Tetapi kita yang sudah diselamatkan, sudah dikatakan sebagai orang-orang benar, maka kita pun harus berpikir, bertingkah laku, dan berbuat juga yang benar menurut kebenarannya Allah atau seturut dengan firman Tuhan yang kita imani itu. Nah, saudaraku yang terkasih, akhirnya Mazmur ini ditutup dengan sebuah ucapan berkat, yaitu damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atau shalom yang dalam teks Ibrani-nya menunjuk pada peace with God, especially in covenant relation. Jadi damai dengan Allah khususnya di dalam hubungan covenant, perjanjian. Covenant ini dari bahasa Ibrani adalah berit. Nah, kalau bicara berit berarti bicara antara hubungan Allah yang digambarkan pada saat itu sebagai raja besar, umatnya sebagai raja kecil, di mana raja kecil takluk kepada raja besar, maka raja besar menjamin kehidupan raja kecil beserta rakyatnya. Apapun yang sedang dihadapi oleh raja kecil, itu menjadi tanggung jawab dari si raja besar. Dia akan menjamin dan melindungi raja kecil beserta rakyatnya. Demikianlah kita,
kalau kita tetap percaya, bersandar kepada Tuhan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kita mendapatkan banyak kerugian di dalam usaha, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi percaya dan bersandarlah kepada Tuhan yang saudara percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan dari dosa, maka Ia pun akan menyelamatkan kita dalam penderitaan keseharian kita. Karena damai sejahtera Allah itu menjadi bagian kita di dalam kasih-Nya, di dalam pengharapan kita akan Dia, maka Dia Raja Besar akan menjamin kita, umat-Nya, dan beserta keluarga kita yang terkasih. Karena Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi saya, Dia mengasihi keluarga saudara, Dia juga mengasihi keluarga saya. Kiranya ini menjadi perenungan kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati.